Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis sekuritas dan portofolio saham indeks infrastruktur pada perusahaan yang terdaftar di id.investing.com. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Anastasia Arzazia Siregar, dengan NIM 6419088, Aziza Putri Sabrina dengan NIM 6419095 dan Dani Mardiansyah dengan NIM 641900874. Analisis sekuritas dan portofolio. Analisis sekuritas dan portofolio membahas tentang pengenalan konsep dasar investasi dan konsumsi, instrumen keuangan, serta mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia. Selain itu, juga membahas keputusan investasi pada aset keuangan, khususnya menyangkut analisis sekuritas aset tunggal dan teori portofolio. Manajemen portofolio merupakan proses yang penting bagi para investor dalam mengelola aset-aset investasinya. Kinerja dari sebuah investasi tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan aset yang tepat, namun juga bagaimana kita mengelola portofolio investasi terhadap dinamika pasar seiring berjalannya waktu. Analisis data. Data yang terkumpul dari infrastruktur perusahaan di id.investing.com ini merupakan saham yang akan dianalisa untuk menentukan portofolio yang optimal. Kami memilih perusahaan Gold KBLV Wika. Dan berikut harga saham yang tertera. Dan kita lanjut ke analisis tingkat return dan resiko saham individual. Setelah melihat kinerja keuangan masing-masing perusahaan, maka akan dilakukan analisis terhadap kinerja saham perusahaan tersebut di id.investing.com. Perhitung tingkat return dan resiko dihitung dengan dua metode, yaitu rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri. Di sini ada return aritmatika, R sama dengan P1 dibagi P2 minus 1, dan return geometri itu return relatif dibagi return plus 1. Di sini ada rumus resiko aritmatika dan resiko geometri. Di sini dirumuskan sama dengan buka kurung sigma tutup kurung R dikurang E dikali R di pangkat 2 dibagi N jumlahin 1. Dan sini ada keterangannya, yaitu varian return, sigma itu divisi standar, yaitu return harapan dari suatu sekuritas, R itu return yang akan terjadi. Nah, di sini ada perhitungan saham Gold return aritmatika. Di sini ada jumlah data dari Desember dari 2020 sampai Desember 2021. Cara penghitungan mencari Gold ini ke return adalah jumlah dari Januari 2021 dibagi Desember 2020 sama dengan 256 dibagi 230, sehingga returnnya menjadi 0,113 dan seterusnya sampai 2021. Dan di sini jumlah return sama dengan total return dibagi S. Jumlah ekspektasi return sama dengan 0,793, ini kita dapat di sini jumlahnya dibagi 12 sama dengan 0,66 atau 66,6%. Jadi ekspektasi return tahunan itu 1 ditambah 0,066 dipangkat 12 dikurang 1 sama dengan 1,156 atau 115,6%. Dan di sini saham Gold return geometri juga sama perhitungannya. Januari 2021 dibagi 2020 dan hasilnya returnnya adalah 0,113. Di sini mencari return relatif sama dengan return ditambah 1. Jadi return ini ditambah 1 sama dengan 1,113. Dan perhitungan juga sama sampai Desember 2021 ini. Total jadi rumusnya adalah ekspektasi return sama dengan 1,113 dikali 1,023 dikali seterusnya sampai 1000. Dan dipangkatkan 0,083 dikurang 1 sama dengan 0,047 atau 4,7%. Ekspektasi return sama dengan 1 ditambah 0,47 pangkat 12 dikurang 1 sama dengan 0,793 atau 73,9%.
Saham gold resiko aritmatika itu adalah sama dengan perhitungan sama saham berikutnya. Mencari return itu 256 dibagi 230 sama dengan 0,113. Terus mencari ekspektasi return sama dengan ini ekspektasi return itu sudah menjadi bulanan, angka bulanan, dan mencari R dikurang dikali R sama dengan 0,047 dan return dikurang ekspektasi return dikali R di pangkat 2 hasilnya 0,002 dan begitu pula sampai Desember 2021. Risiko saham bulanan 0,626 per 11 dibagi pangkat 0,5 sama dengan 0,239 atau 23,9%. Dan risiko saham tahunan adalah 0,239 kali 12 pangkat 0,5 sama dengan 0,826 atau 82,6%. Dan saham gold risiko geometri ini juga sama perhitungan seperti saham-saham yang tadi. Nah, di sini ada harga saham gold. Saham gold itu adalah ekspektasi return aritmatika itu 115,6% dan ekspektasi return geometri adalah 73,9%. Dan harga saham aritmatika itu 495,83 dan harga saham geometri adalah 400. Dan di sini kita bisa memperhitungkan bahwa geometri yang menghasilkan 400 lebih mendekati dibandingkan aritmatika. Nah, di sini ada saham KBL return aritmatika. Ini perhitungan juga sama. Dari tahun 2021 dibagi tahun 2020 dan hasilnya returnnya ada minus 0,044. Dan perhitungan juga sama sampai Desember 2021. Dan di sini ada total return sama dengan N. Dan di sini perhitungannya ada 0,920 dibagi 12 sama dengan 0,77 atau 77%. Dan menghitung ekspektasi return tahunan ada 1 ditambah 0,077 di pangkat 12 minus 1 hasilnya 142,6%. Dan di sini juga saham KBL juga sama kayak saham gold, perhitungan juga masih sama dan sampai seterusnya juga masih sama sampai tahun 2021. Dan di sini juga sama saham KBL risiko aritmatika, perhitungan juga sama seperti kayak gini, tinggal dibagi 392 dibagi 4, 10 hasilnya 0,04 dan ekspektasi return ini adalah ekspektasi bulanan yang sudah ada di saham gold. Di sini tinggal return dikurang ekspektasi return dikali return, dan di sini juga tinggal dipangkatkan 2. Saham KBL resiko geometri ini juga sama seperti yang saham gold sebelumnya. Kita tinggal masukkan rumus saja dan hasil resiko saham tahunannya kita dapat 115,9%. Dan di sini harga saham KBL kita lihat dari peta tersebut dari 2020 sampai Desember 2021 adalah 142,6% itu buat return aritmatika dan 39,0% untuk return geometri. Sedangkan harga saham aritmatika itu 994,86 dan harga saham geometri adalah 570. Jadi yang mendekatkan adalah geometri yang 570. Berikutnya ada Wika. Saham Wika return aritmatika ini juga masih sama perhitungannya seperti saham gold dan KBLF. Tinggal dibagi dan hasilnya dapat 0,093. Dan kita mendapatkan ekspektasi return tahunan adalah minus 39,7%. Dan di sini juga saham Wika return geometri juga masih sama perhitungannya, tinggal kita masukkan rumus saja dan kita mendapatkan ekspektasi return tahunan 1 ditambah 0,048 dipangkat 12 dikurang 1 sama dengan minus 44,3%. Dan di sini juga sama saham Wika resiko aritmatika, tinggal dimasukkan rumus saja dan sama perhitungan sampai Desember 2021, sehingga kita akan mendapatkan risiko saham tahunan 42,2%. Selanjutnya ini juga masih sama
sama seperti saham-saham sebelumnya. Cara penghitungannya tinggal masukkan rumus dan ini tinggal dibagi, dan kita sampai 2021. Kita di sini juga mencari risiko saham tahunan yang hasilnya 42,3%. Harga saham Wika di sini mendapatkan minus 39,7% itu buat return aritmatika, minus 44,3% itu untuk return geometri. Sedangkan untuk harga saham aritmatika itu 1,197,8. Dan untuk harga saham geometri adalah 1,104. Sehingga terbukti bahwa hasil geometri 1,105 lebih mendekati dibandingkan aritmatika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis nilai ekspektasi return dan tingkat resiko portofolio. Sebelumnya, investor yang melakukan investasi saham itu memiliki tujuan untuk mendapatkan capital gain atau selisih positif antara harga jual dan harga beli saham dan dividen yang diterima dari perusahaan yang memperoleh keuntungan. Nah, dalam pembentukan portofolio saham, investor itu berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut dengan tingkatan resiko yang berbeda-beda. Nah, di sini kita menganalisis nilai ekspektasi return yaitu menggunakan sistem bobot dengan harapan memberikan gambaran kepada investor berapa besar atau kecilnya return yang mereka dapatkan. Sehingga jika return lebih besar dibanding resiko, maka mereka dapat berinvestasi, dianjurkan untuk berinvestasi. Tapi sebaliknya, jika resiko lebih besar dibandingkan return, alangkah baiknya jangan berinvestasi di perusahaan tersebut karena akan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana mencari return portofolio. Di sini kita membahas dari 3 saham perusahaan infrastruktur, yaitu ada PT Gold, KBLV, dan Wika, dengan persentase bobot yang berbeda-beda. Gold 20%, KBLV 40%, dan Wika 40%. Untuk mencari return portofolio, di sini kita menggunakan periode data di tahun 2021. Selanjutnya kita masukkan data saham PT Gold di tahun 2021, PT KBLV di tahun 2021, dan PT Wika datanya di tahun 2021. Kemudian kita mencari return dari PT Gold. Untuk mencari return dari PT Gold itu rumusnya periode sekarang dibagi dengan data periode sebelumnya, kemudian dikurangi dengan 1. Ketemu hasilnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mempermudah. Selanjutnya, untuk return KBLV pun juga sama, yaitu periode data sekarang dibagi periode sebelumnya dikurangi dengan 1. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mempermudah. Dan mencari return Wika pun juga sama. Data periode sekarang dibagi periode sebelumnya dikurangi dengan 1. Kemudian kita mencari return portofolio. Untuk mencari return portofolio itu rumusnya nilai dari return gold dikali persentase bobot gold ditambah nilai return KBLV dikali persentase KBLV ditambah nilai return Wika dikali persentase Wika. Lalu kita enter. Kemudian ketemu hasilnya, lalu kita tarik ke bawah untuk mempermudah. Nah, lanjut kita mencari return relatif gold, yaitu rumusnya sama dengan 1 ditambah nilai return gold. Begitupun return relatif KBLV. 1 ditambah nilai return KBLV. Return relatif Wika. 1 ditambah nilai return relatif Wika. Lanjut kita mencari return relatif portofolio. Untuk mencari return portofolio, yaitu nilai return relatif gold dikali persentase bobot gold ditambah
return KBLV dikali persentase bobot KBLV ditambah return relatif WIKA ditambah persentase bobot WIKA. Kemudian enter, ketemu hasilnya. Kita tarik ke bawah untuk mempermudah. Langkah selanjutnya kita mencari total return portofolio. Untuk mencari total return portofolio itu rumusnya periode bulan Januari dikali periode bulan Februari, lalu dikali seterusnya sampai bulan Desember. Lalu nanti kita ketemu hasil dari total return portofolio dengan jumlah 1,251. Nah, selanjutnya kita mencari expected return bulanan. Untuk mencari expected return bulanan, yaitu total return portofolio. Untuk mencari expected return bulanan, rumusnya itu sama dengan hasil total return portofolio pangkat 0,083 dikurangin 1. Nanti ketemu hasilnya. Untuk mencari expected return tahunan. Setelah menjumlahkan total return portofolio, kita mencari expected return bulanan. Rumusnya itu sama dengan hasil dari total return portofolio pangkat 0,083 dikurangin 1. Ketemu hasilnya 0,019. Jika dipersenkan jadi 1,9%. Dan untuk mencari expected return tahunan, rumusnya sama dengan 1 ditambah expected return bulanan pangkat 12 dikurangin 1. Ketemu hasilnya 0,251. Jika dipersenkan 25,1%. Lalu interpretasinya adalah expected return tahunan dari portofolio berupa saham gold, KBLV dan WIKA adalah 25,1% dalam setahun. Setelah kita mencari return portofolio, selanjutnya kita mencari resiko portofolio. Untuk mencari resiko portofolio itu, rumusnya setelah kita mencari return portofolio, selanjutnya kita mencari resiko portofolio, yaitu datanya return portofolio, Setelah kita mencari return portofolio, selanjutnya kita mencari resiko portofolio, yaitu datanya return portofolio, expected return portofolio, return dikurang expected return, lalu return dikurang expected return pangkat 2. Kemudian kita masukkan data return portofolio yang sebelumnya sudah kita cari. Kita pindahkan return portofolionya ke sebelah sini. Lalu expected return portofolionya ini dari expected return portofolionya ini expected return bulanan. Kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu nanti kemudian cari return dikurangin expected return. Return dikurangin expected return. Hasilnya sekian, baru kita tarik ke bawah. Begitupun juga yang ini. Rumusnya return expected return dipangkatkan 2. Kita hasilnya kita taruh ke bawah. Lalu jumlahkan total seluruhnya.
Kemudian kita mencari resiko portofolionya. Nah, untuk mencari resiko portofolionya itu, total return dikurang expected return pangkat 2 dibagi 11 dibagi 11 dipangkatkan 0,5. Nah, untuk mencari resiko portofolio tahunan sama dengan expected return bulanan dikali 12 dipangkatkan 0,5. Nanti ketemu hasilnya, jadi jika dipersenkan jadi 47,9%. Resiko portofolio dari portofolio Gold, KBLV, dan Wika 47,9%. Apabila dibandingkan antara return dan resiko, di mana return lebih kecil dibandingkan resiko sebesar 25,1%, maka sebaiknya tidak berinvestasi di saham tersebut. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang analisis kinerja portofolio saham. Kinerja portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat risiko portofolio. Ada beberapa ukuran kinerja portofolio, yaitu yang pertama, indeks Sharpe, perhitungan pada konsep garis pasar modal atau capital market line sebagai patok duga dengan cara membagi premi risiko portofolio dengan standar defisiasinya. Yang kedua, indeks trainer, asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis yaitu beta. Dan yang ketiga, ada indeks Johnson, merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan, jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Untuk menghitung kinerja portofolio, maka langkah pertama yang dihitung adalah return dan return relatif. Kelompok kita mengambil saham Gold, KBLV, Wika, IHSG atau merupakan singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan yang disusun dengan statistik ringkas oleh Bursa Efek Indonesia. Dan Yield Sun. Yield Sun adalah surat hutang negara yang merupakan risk-free aset atau aset yang bebas resiko. Untuk menghitung return, maka cara menghitungnya adalah periode sekarang dibagi dengan periode sebelumnya, dikurang dengan 1. Untuk memudahkan menghitung, maka bisa ditarik, hasilnya akan keluar. Return KBLV juga menggunakan cara hitung periode sekarang dibagi dengan periode sebelumnya dikurang 1. Selanjutnya, return Wika dan return IHSG sama seperti return Gold dan return KBLV. Untuk cara menghitung return relatif, 1 ditambah dengan hasil return sebelumnya. Untuk return relatif Gold, 1 ditambah dengan hasil return Gold. Return relatif KBLV sama dengan return Gold, 1 ditambah dengan hasil return KBLV. Selanjutnya, untuk return relatif Wika dan return relatif IHSG sama seperti return relatif Gold dan KBLV. Lalu menghitung total return relatif dengan menggunakan metode geometri, yaitu dikalikan dengan semua periode. Periode bulan 1 dikalikan dengan periode bulan 2 dikalikan dengan periode bulan 3 sampai dengan periode bulan 12.
Dan untuk total return relatif KBLV, WIKA, dan IHSG juga sama. Mengalikan periode bulan 1 dikali periode bulan 2 dikali periode bulan 3 sampai dengan periode bulan 12. Selanjutnya untuk menghitung expected return, maka menghitung terlebih dahulu 1 dibagi dengan 12. Untuk mencari expected return bulanan gold, maka sama dengan buka kurung total return relatif gold, tutup kurung, pangkat 0,083 dikurang 1. Dan untuk expected return tahunan gold, sama dengan buka kurung 1 ditambah expected return bulanan, tutup kurung, pangkat 12 dikurang 1. Untuk expected return bulanan KBLV, WIKA, IHSG juga sama dengan expected return bulanan gold, yaitu sama dengan buka kurung hasil dari total return relatif KBLV, tutup kurung, pangkat 0,083 dikurang 1. Dan untuk expected return tahunan KBLV, WIKA, dan IHSG sama seperti expected return tahunan gold. 1 ditambah dengan hasil dari expected return bulanan, pangkat 12, dikurang 1. Langkah selanjutnya adalah menghitung resiko saham. Yang pertama, menghitung resiko saham gold dengan cara return dikurang dengan expected return dan return dikurang expected return di pangkat 2. Untuk data return bisa diambil dari hasil return saham gold di atas, dan untuk expected return bisa diambil dari hasil expected return bulanan saham gold. Selanjutnya menghitung return dikurang dengan expected return, dan selanjutnya menghitung hasil dari return dikurang expected return di pangkat 2. Jika sudah, lalu dijumlahkan hasil dari periode Januari sampai dengan periode Desember. Menghitung resiko bulanan gold dengan cara sama dengan buka kurung hasil jumlah dari return dikurang expected return pangkat 2 dibagi dengan 12, tutup kurung pangkat 0,5. Dan untuk menghitung resiko tahunan gold, sama dengan hasil dari resiko bulanan gold dikali dengan 12 di pangkat 0,5. Untuk menghitung resiko saham KBLV, WIKA, dan IHSG, sama caranya seperti menghitung resiko bulanan gold dan resiko tahunan gold. Lalu menghitung risk-free, yang datanya dari Yeltsin. Caranya menjumlahkan periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu total risk-free dibagi dengan 12. Lalu dibagi dengan 100 karena hasilnya harus dijadikan dalam bentuk persen. Langkah selanjutnya mencari beta. Yang pertama mencari beta gold. Return gold bisa di-copy dari data di atas.
ini. Dan untuk return IHSG juga diambil dari data di atas. Untuk menghitung beta, caranya sama dengan slope, buka kurung, dimulai dari return IHSG, lalu return gold, tutup kurung. Untuk beta KBLV dan Wika juga sama dengan slope, buka kurung, return IHSG, lalu return KBLV, tutup kurung. Untuk memudahkan menghitung kinerja portofolio indeks Sharpe, indeks Treno, dan indeks Jensen, maka saya membuat ringkasan data. Yang pertama, menghitung indeks Sharpe Gold. Sama dengan buka kurung return gold dikurang dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan risk gold. Indeks Sharpe KBLV dan Wika sama seperti menghitung indeks Sharpe Gold. Sama dengan buka kurung return KBLV dikurang dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan risk KBLV. Selanjutnya, indeks Treno Gold, cara menghitungnya sama dengan buka kurung return gold dikurang dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan beta gold. Untuk indeks Treno KBLV dan Wika sama dengan indeks Treno Gold, cara menghitungnya sama dengan buka kurung return KBLV dikurang dengan risk free, tutup kurung dibagi dengan beta KBLV. Selanjutnya, menghitung indeks Jensen Gold dengan cara sama dengan return gold dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung return market dikurang dengan risk free, tutup kurung dikali dengan beta gold, tutup kurung. Untuk menghitung indeks Jensen KBLV dan Wika sama seperti indeks Jensen Gold. Sama dengan return KBLV dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung return market dikurang risk free, tutup kurung dikali dengan beta KBLV. Maka ini adalah kinerja portofolio saham gold, KBLV, dan Wika. Untuk indeks Sharpe Gold menghasilkan angka 0,814 dan indeks Sharpe KBLV 0,282 yang berarti menghasilkan kinerja yang optimal karena semakin besar kinerja portofolio akan semakin baik. Tetapi indeks Sharpe Wika adalah minus 1,199 yang berarti tidak menghasilkan kinerja yang optimal dan memiliki tingkat resiko yang akan ditanggung atau mengalami kerugian. Selanjutnya, untuk indeks Treno Gold menghasilkan minus 42,567, untuk indeks Treno KBLV minus 21,55, dan indeks Treno Wika minus 5,318. Rata-rata indeks Treno bernilai negatif yang berarti tidak menghasilkan kinerja yang optimal dan memiliki tingkat resiko sistematis yang akan ditanggung. Dan yang terakhir, indeks Jensen Gold 0,67 dan indeks Jensen KBLV 0,327 yang berarti manajer keuangan memiliki kinerja yang lebih baik daripada indeks pasar. Tetapi indeks Jensen Wika adalah minus 0,511 yang berarti manajer keuangan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada indeks pasar. Jika hasil lebih dari return market menandakan kinerja saham lebih bagus dan menguntungkan. Dan apabila menghasilkan angka yang negatif berarti portofolio saham kurang bagus atau akan mengalami kerugian. Indeks Sharpe dan indeks Treno lebih mencerminkan dari pasar, untuk indeks Jensen lebih banyak mengalami penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.